Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Maharani dari kelas Ilmu Komputer C1 dari angkatan 2022 akan menjelaskan TMD Alpro 2 saya. Sebelum itu saya menyatakan bahwa saya mencalonkan diri sebagai asisten praktikum dalam mata kuliah Alpro. Untuk alasannya akan saya jelaskan pada akhir video. Sekarang saya ingin menjelaskan TMD terlebih dahulu. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan membacakan janji saya Tata Maharani mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Program 2. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Saya akan jelasin header terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan dua library. Lalu di sini saya menggunakan makro untuk menampilkan pesan. Lalu ada tab destruct untuk menyimpan datanya. Lalu di sini saya deklarasi struct-nya pada header. Lalu ada beberapa deklarasi variabel global. Lalu ada mesin kata, lalu ada sequential file, lalu ada beberapa prosedur yang bisa menampilkan layaknya MariaDB, lalu ada modifikasi DBMS, lalu ada modifikasi query, lalu di sini ada prosedur untuk nampilin table dan isi table, lalu di sini ada prosedur join table untuk soal bonus. Sebelum masuk ke main dan mesin, saya akan melihatkan struktur dari DBMS ini. Jadi di sini ada dua table. Yang pertama ada table owner dan perusahaan, di mana masing-masing table itu ada 4 kolom. Lalu di sini ada sintaksnya dan ada jumlah kata seharusnya untuk masing-masing sintaks query-nya. Oke, lanjut ke main. Di main ada panjang underscore query, di mana saya gunakan untuk ngecek ada EOP atau enggak, terus banyak untuk nyimpan jumlah katanya. Lalu open file, lalu saya menggunakan do while. Jadi kalau selama bukan jangan lupa bahagia hari ini, maka akan memproses ini. Cek dulu apakah ada semikolon atau enggak. Kalau nggak ada, nanti menampilkan pesan error. Kalau ada, nanti lanjut proses ini. Langsung saja kita simpan jumlah kata pada pitanya. Lalu setelah itu masuk ke prosedur MariaDB ala-ala yang ada di mesin. Untuk sequential file dan mesin katanya seperti biasa, saya lanjut aja ke prosedur MariaDB ala-ala. Di sini cek dulu sintaks query-nya benar atau enggak. Jadi kalau benar nanti akan masuk ke modify underscore data. Kalau enggak benar nanti akan menampilkan pesan error. Lanjut ke modify underscore data. Di sini ada PK dan FK. Saya gunakan untuk cek ID primary key dan foreign key. Yang pertama kita start dulu mesin katanya. Lalu untuk query isi, ini ada query isi pada table owner. Tiap current word-nya disimpan ke struct. Lalu ID-nya juga dicek apakah ID-nya udah ada atau belum. Jadi kalau belum ada maka akan melakukan query isi. Lalu kalau udah ada maka menampilkan pesan error bahwa ID sudah ada. Untuk isi ke tabel perusahaan pun sama, tapi di sini ada cek foreign key karena pada tabel perusahaan itu terdapat foreign key yang mengacu pada ID owner dari tabel owner. Jadi cek apakah ID ownernya ada atau enggak. Jadi kalau ada maka nanti akan write to file, kalau tidak nanti akan menampilkan pesan error. Lalu di sini ada isi ubah. Isi ubah sendiri kalau ID-nya udah ada maka nanti menampilkan proses update. Kalau belum ada maka nanti akan melakukan proses isi. Untuk isi ubah pada tabel perusahaan pun sama, tapi dicek lagi foreign key-nya. Lalu di sini ada query ubah aja, di mana di sini kita membutuhkan masukan nama kolom yang value-nya mau diubah. Lalu di sini ID owner-nya saya set bahwa ID itu tidak dapat diubah. Lalu untuk nge-update-nya kita cek dulu apakah ID-nya tersedia atau enggak. Kalau tersedia nanti akan diupdate. Kalau enggak tersedia maka nanti akan ditampilkan pesan error. Untuk ubah tabel perusahaan pun sama, cek ID-nya atau enggak, tapi di sini ada cek lagi foreign key-nya tersedia atau enggak. Lalu di sini untuk query hapus, untuk query hapus pada tabel owner, selain dicek ID-nya tersedia atau enggak, dicek juga apakah si ID owner ini sedang menjadi foreign key pada tabel perusahaan. Jika iya, maka nanti akan menampilkan pesan error. Jika tidak, maka query akan berjalan dan data akan dihapus. Untuk hapus tabel perusahaan pun sama, hanya dicek ID-nya tersedia atau enggak. Lalu di sini ada query tampil untuk menampilkan isi table. Sini ada cek FK dan add FK, dimana kita samain dulu ID owner dengan FK ownernya. Lalu di sini cek primary key-nya, ID-nya udah ada atau belum. Lalu di sini ada update. Cek dulu apakah ID-nya tersedia atau enggak. Kalau ada nanti diupdate. Ini ada update per kolom. Kita start lagi pitanya untuk ngecek nama kolomnya. Nanti kalau sesuai maka akan dipindahkan ke struct. Lalu query akan menampilkan pesan berhasil. Lalu di sini ada delete. Untuk delete sendiri data yang mau dihapus saya timpa dengan data berikutnya. Lalu di sini untuk update delete perusahaan juga sama, cuman di sini cek lagi foreign key-nya. Lalu di sini ada untuk nampilin. Di sini saya cari dulu panjang dari header dan panjang dari datanya.
untuk patokan ngeprint spasi. Setelah itu di print tabelnya dan di print isi tabelnya. Lalu di sini saya juga menggunakan saya juga membuat strlen sendiri, fungsi strlen sendiri. Lalu di sini ada join table, dimana untuk join table sini saya menggunakan kondisi apakah apakah ID owner sedang menjadi FK owner pada tabel perusahaan. Jika iya, maka nanti akan ditampilkan semua data yang dimana FK owner ini sama dengan ID owner pada tabel owner. Lalu di sini ada show tables dan help center. Langsung saja kita coba kah? Ini saya compile dulu. Di sini saya coba dulu query benarnya. Ini saya coba menambahkan data pada tabel owner, data berhasil ditambahkan. Lalu saya coba ubah pada tabel owner, dimana saya memilih untuk mengubah kolom alamat. Bisa dilihat dari jalan kucing menjadi jalan kerbau. Lalu kita coba hapus salah satu record pada tabel perusahaan. Bisa dilihat ID perusahaan dengan ID P005 berhasil dihapus. Lalu kita coba menampilkan tabel perusahaan, bisa dilihat, bisa menampilkan. Lalu kita akan coba menjalankan query isi ubah, di mana di sini dia menjalankan proses isi karena IDO 008 itu belum ada. Lalu sini query isi ubah, di mana dia menjalankan ubah karena IDO 007 itu sudah ada. Bisa dilihat dari jalan kerbau menjadi jalan ikan. Selanjutnya kita coba bagaimana kalau query-nya salah. Di sini kita coba menambahkan record dengan ID-nya yang sama. Bisa dilihat ID dengan 007 itu udah ada, maka data tidak bisa ditambahkan. Lalu kita coba menghapus salah satu data pada tabel perusahaan tapi ID-nya nggak ada. Bisa dilihat menampilkan pesan error ID not found. Lalu kita coba mengganti ID pada tabel owner. Tidak bisa diganti karena ID itu sudah saya set tidak bisa diganti. Jadi kalau ingin diganti, maka nanti akan menampilkan pesan error. Lalu kita akan coba bagaimana kalau sintaks query-nya kurang. Itu kan menampilkan pesan error bahwa jumlah kolomnya tidak sesuai. Lalu coba kita lakukan query kalau tabelnya nggak ada, table not found. Lalu query kalau kolomnya nggak ada, column not found. Lalu mencoba query yang foreign key-nya lalu mencoba menambahkan data pada tabel perusahaan yang foreign key-nya tidak tersedia. Bisa dilihat pada tabel owner itu tidak ada ID 7878. Lalu kita akan coba hapus record pada tabel owner yang sedang menjadi foreign key pada tabel perusahaan. Dilihat tidak bisa dihapus. Lalu bagaimana jika tidak ada EOP atau semikolon? Juga menampilkan pesan error. Bagaimana kalau query-nya salah dan tidak ada? Bisa dilihat di sini juga menampilkan pesan error bahwa wrong query. Lalu di sini saya akan coba soal bonus, yaitu join table. Bisa dilihat. Sebelum itu saya akan buktikan terlebih dahulu apakah sesuai atau enggak dengan melihat masing-masing dari tabelnya. Bisa dilihat di sini tabel perusahaan yang menggunakan foreign key itu dari tabel owner itu ada dengan ID O001, O002 dan O004. Bisa dilihat di sini ditampilkan O001, O002, O004 dengan nama owner Ernest Erwin, Joko Indra, dan Putra Paul. Lalu kita akan keluar dari program. Jangan lupa bahagia hari ini. Oke, terima kasih sudah menggunakan Tatas DBMS. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai TMD saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan alasan saya ingin menjadi asisten praktikum dalam mata kuliah Alpro. Untuk kelebihan sendiri, saya adalah seorang perempuan yang paling sering maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban latihan modul praktikum Alpro saya. Lalu untuk alasan, saya memiliki dua alasan. Ada alasan untuk orang lain dan juga ada alasan untuk saya pribadi. Untuk alasan orang lain sendiri, yaitu saya senang apabila saya bisa menjelaskan sesuatu kepada teman-teman saya
sampai mereka benar-benar bisa mengerti. Lalu juga ada alasan dimana saya ingin menemani rekan-rekan yang merasa kalau mata kuliah ini itu susah gitu, karena saya pernah berada dalam posisi tersebut. Jadi saya ingin sharing semangat saya dalam survive pada mata kuliah ini, dan saya ingin menemani teman-teman saya sampai mereka bisa mikir kalau mata kuliah ini tidak sesulit itu gitu. Lalu ada untuk alasan saya pribadi, seperti yang kita ketahui bahwa sharing ilmu yang bermanfaat itu akan bernilai ibadah. Jadi selain ingin menjadi asisten praktikum, saya juga ingin mencari pahala. Lalu ada alasan di mana saya ini adalah seorang yang pelupa. Jadi dengan sering mengajari atau sering sharing kepada orang lain, saya akan terus mengingat hal tersebut. Jadi saya akan sulit lupa pada materi yang sudah pernah saya pelajari. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.